kelas Bu. Jadi ibu kan belum kenal nih sama kamu. Coba kamu perkenalan diri dulu. Kenalkan nama saya Angel Nurmeta dulu dari kelas 10. Jadi apa nih alasan kamu datang ke ruang BK? Nah, jadi gini Bu, kan saya kan saya cinta saya dari PDN, tapi bapak saya tuh maunya yang lain. Oh, yang lain gimana nih? Yang mau Kayak apa kamu? maksudnya kayak bapak saya tuh mau jadi mau masukin saya tuh ke polisi. Terus tapi mama saya tuh nggak setuju. Mama kamu maunya di? Mama saya tuh maunya di pilihan saya. Oh, jadi papa kamu apa nih? Ada keturunan polisi juga atau gimana? Mungkin kayak punya pertemanan lah di situ. Oh, jadi papa kamu minat karena temannya gitu. Iya, karena ada temannya. Jadi bisa kayak bisa mengerti gitu ya Mas. Oh, jadi berarti udah ada jadian ya bahasanya. Iya. Tapi kalau kamu maunya di PDN Bu. PDN, ya bagus juga tuh. Tapi kalau misalnya polisi sih boleh ya Bu, cuman kayaknya tunggu dulu lah Bu. Kayak kalau misalnya nggak lolos di PDN ya polisi. Oh iya. Biasanya tuh kalau buka tes itu IPDN dulu atau polisi dulu? Malah tahu dulu kan. Iya itu. Jadi kamu taunya yang gimana? Oh, biasanya itu tuh bukanya kan IPDN dulu nih, baru tes polisi. Dan kalau tes polisi ini kan banyak nih gelombang-gelombangnya, ya kan? Jadi kamu minatnya di PDN. Iya. Kalau latihannya gitu kamu udah coba? Udah semua sih Bu, kayak ada fisik, kayak misalnya mau mental juga udah Bu. Contohnya gimana? Kayak misalnya lari itu udah juga. Terus saya juga masuk ekskul kasus, jadi kayak bisa mempermudah itu Bu. Kalau misalnya saya kepingin jadi paskibraka, nah itu kan bisa ada dapat sertifikat Bu. Jadi itu bisa mempermudah itu loh Bu, masuk ke PDN. Jadi kamu udah bilang nih sama ayah kamu bahwasannya kamu memang mau pilih PDN. Udah. Jadi ini jawaban ayah kamu gimana? Jawaban ayah saya sih kayak apa masuk polisi aja. Oh gitu. Iya. Tetap ayah kamu mempertahankan untuk jadi polisi gitu. Iya. Kalau di IPDN ada juga rankingan. Ada juga sih Bu. Nah, sama-sama bagus ya. Iya, sama-sama bagus. Ada juga. Sebenarnya sih Bu, kayak apa ya? Bingung juga nih Bu menjelaskannya. Kayak gimana? Coba jelasin. Jadi kayak awalnya itu Bu, sebenarnya dari itu loh Bu untuk tahu IPDN itu dari mana juga nggak tahu. Tapi awal tahunya itu dari jadi kepala itu punya keponakannya ini cewek dan dia itu udah masuk di PDN. Ya, terus kayak ternyata IPDN sebagus itu. Jadi pandangan kamu. Iya. Ya. Makanya lah saya mau jadi IPDN. Oh. Kalau saudara kamu IPDN-nya melalui tes atau gimana? Melalui tes Bu. Terus kamu udah nanya-nanya ke saudara kamu? Udah. Gimana tuh? Kalau di situ tuh Bu, dia kayak setiap hari kita tuh harus bangun jam 5 pagi, jam 4 pagi. Terus nanti kayak ada latihannya. Terus beberapa apa gimana gitu Bu, nanti dia tuh kayak dibawa di satu lahan gitu yang kosong, terus nanti banyak gitu loh Bu tantangannya. Kayak lari keliling Iya, atau gitu-gitu. yang masuk lumpur-lumpur Iya gitu? Bu, masuk lumpur-lumpur. Itu bisa malam, bisa pagi juga. Terus nanti makan sama-sama. Terus itu tuh dia tinggalnya di asrama Bu. Oh, di asrama. Kamu sanggup kayak gitu? Sanggup. Sanggup. Tapi kalau poluan kayak gitu juga kan? Iya. Kalau poluan kamu taunya yang gimana?
kalau poluan itu saya cuma tahu tesnya bu. Oh, tesnya. Iya, Tesnya? tesnya itu kayak lari 20 menit, terus ada sitarnya, ada pusatnya. Itu kan tes fisik, terus belum lagi yang psikotes, tes koran, pokoknya banyak bu. Dan saya tuh nggak bisa di tes koran sama psikotesnya. Oh, itu makanya alasan kamu mau Iya, jadi mau poluan. gitu. Oh, tapi kan itu bisa diasah kan? Bisa sih bu, cuman saya dari waktu SMP kelas 7 kan saya lihat kakak saya nikahnya ponakannya kayak gitu. Dan itu kan IPDN harus potongannya tuh yang Kristen. Ini tuh dia kayak laki-laki gitu lah bu. Nah dari situlah bu saya tuh pengen rambut kayak gitu, karena dari dulu sebelum saya kenal kayak gitu tuh bu, saya tuh suka gitu loh bu dengan rambut-rambutnya kayak gitu. Rambut pendek gitu. Iya. Terus mama sama papa saya itu kayak nggak setuju itu. Oh. Iya awalnya sih nggak setuju, katanya kayak udah bagus loh rambutnya kayak gini. Terus bu saya tuh kayak tipe orang yang feminim dulunya, tapi waktu itu entah kenapa ya bu, suatu hari lah bu, jadi kakak saya tuh potong rambut itu rambut pendek, terus saya mau, dan ternyata entah kenapa ya, entah ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba mama saya bilang ya udah potong aja rambutnya. Dari situ bu, tapi bu awalnya waktu udah selesai potong rambut kan bu, 5 menit kemudian saya nyesal. Kenapa? Karena kayak apa namanya, kayak ini baru loh bu. Iya, bentuk baru. Iya bentuk baru, nggak perlu lagi diikat, nggak perlu disisir kayak. Tapi kan cantik juga kan? Iya sih bu, cuman kayak apa namanya, aneh gitu loh bu awalnya. Oh, awalnya aneh. Awalnya aneh ya, tapi karena kayak dapat kan nggak saya sendiri aja kan yang di rumah kayak gitu, ada juga satu orang kakak saya, jadi saya kayak nggak berpusing lah kalau misalnya di rumah, masih santai aja. Terus waktu di sekolah itu waktu pertama kali tuh masih ingat kali, saya waktu itu saya tuh mau ujian waktu kelas 7. Terus waktu saya datang tuh masih sepi keadaannya. Waktu saya masuk menginjakkan kaki di sekolah itu awalnya saya malu, karena kan kayak model baru kan, Iya. takut diejek-ejek, takut dibilang ini itu. Tapi karena kawan-kawan saya kayak awalnya tuh kawan-kawan saya kaget, jadi kayak kawan baru ya, kayak masa tiba-tiba ujian ada kawan baru gitu. Ternyata waktu nengok ke saya, oh ternyata si Angel. Terus pertama kali itu juga banyak itu loh bu yang ngecek, kayak ih masa sih cewek rambutnya kayak gini-gini, masa sih cewek tuh ceweknya rambutnya pendek terus pakai rok gitu. Dia yang model segini atau yang gimana? Gini bu. Oh iya. Terus habis itu tuh bu, itu masih 3 hari bu saya malu. 3 hari, selama 3 hari itu saya malu. Tapi waktu udah hari keempat sampai seterusnya, saya kayak ya udah biasa aja. Cuman karena saya potong itu tuh, saya tuh jadi kayak malu gitu loh bu. Malu kayak pakai dress, pakai rok. Jadi dulu tuh saya paling anti pakai rok sama dress. Oh, karena alasan rambut. Iya. Terus sifat saya dari situ lah Bu, berubah. Jadi yang kayak dulunya kayak apa ya? Kayak lembut, nah berubah lah dikit-dikit Bu. Jadi lama-lama keras. Iya, jadi orang kayak agak-agak gimana gitu. Terus kawan-kawan saya juga banyak yang sama cowok. Tapi dari SD, emang teman-teman saya tuh cowok. Kayak saya tuh suka gitu loh Bu, kayak manjat, inilah semua apa namanya? Yang hal yang dilakukan. Iya, semua kenakalan yang dilakukan oleh para cowok tuh saya udah pernah. Oh. Nah, kayak mau main ini, kayak main itu, udah pernah semua. Terus waktu habis udah kayak gitu kan Bu, waktu mau masuk kelas
kelas 10 kan. Oh ya Bu, sebelum itu Ibu tahu nggak Bu, dulu saya pikir saya cuma bakal sekali aja tuh Bu potong rambutnya. Ternyata kan saya di situ juga masuk pasus. Terus kata memnya ini yang ngajar kami itu pembina pasusnya itu mem. Jadi dulu itu dia juga mau masuk PDN, tapi dia tuh gagal. Di pasus ini juga Bu adalah kisah-kisah yang sangat membuat saya takjub. Apa tuh? Jadi kayak gini Bu, awalnya saya tuh nggak ada niatan buat masuk pasus waktu kelas 7, nggak ada sama sekali. Justru waktu SD saya kayak lihat pasus itu tuh kayak aneh, jalan di tempat kayak aneh gitu loh Bu, nggak kayak orang biasanya. Terus Kaku gitu. iya kaku, kayak ngapain sih kayak gitu, kayak orang apa aneh. Nah tapi Bu waktu kelas 7 itu tuh papa saya tanya mau masuk sekolah apa. Kan dulu di SD gak ada eskul kan, tapi waktu di SMP kan ada eskul. Jadi saya kayak eskul apa ya, terus saya tengok pasus ini kayaknya seru deh. Padahal dulunya saya nggak suka, tapi kayaknya nanti aja lah dulu gitu. Jadi kayak pilihan kedua. Yang pilihan pertama ini adalah pencak silat. Nah antara pasus tuh anak pencak silat, tapi kan papa saya nggak usah ikut pencak silat, jadilah masuk pasus. Jadi waktu masuk pasus ini kan saya kan kayak baru masuk gitu kan. Nah awal disitu tuh banyak gitu loh kawan-kawan yang kayak agak-agak ya kurang membenci gitu lah Bu, karena beda ini beda itu kan banyak kan Bu, kayak beda dari yang lain gitu loh saya. Terus kadang kayak ada gitu loh Bu yang kayak misalnya kan saya masih baru kan Bu, terus kalau misalnya salah-salah terus kayak apa lagi salah-salah gitu, langsung dibuntai. Iya langsung kayak gitu Bu, cuman nggak sama pembinanya, sama teman-teman gitu Bu. Terus kayak agak jijik gitu loh Bu, kayak pegang tangan gitu kayak, dan juga kayak siapa juga mau pegang tangan Bu. Iya kayak benci. Saya di situ tuh kayak nggak sedih, cuman kayak Jijik gitu. iya kayak malas aja gitu saya sama dia. Nah habis itu Bu, waktu itu itulah hari saya waktu menjadi pasus pertama kali. Tapi Bu sebelum saya menjadi pasus ini pas buat nyibar Bu, nah itulah pertama kali saya nyibar kan, saya udah nyibar. Terus nada tuh pakai baju, dan waktu itu mama sama papa saya itu mereka kayak masih apa kayak akhir bulan gitu lah Bu, jadi kayak semua pengeluarannya menipis. Nah kan bisa tuh kan Bu beli sepatunya kan itu kayak berapa ya? Itu belinya sendiri bukan? Iya sendiri iya sendiri kayak semua peralatannya sendiri. Kemarin beli sepatu, beli ini, terus pokoknya lengkap lah dibeliin. Tapi awalnya Bu papa saya tuh bilang ya nggak ada duit gitu buat beli kayak gitu. Terus saya tuh kayak sedih gitu loh Bu. Terus saya bilang sama pembina saya namanya Memrul. Nah ini bilang dengan saya, kamu boleh masuk pasus, cuman kamu tuh nggak bisa nyibar. Jadi kamu kayak kan nggak ada bajunya. Ada juga loh Bu, saya sedih Bu, nangis saya di kelas. Tapi Bu ada tuh salah satu teman saya ini kayak agak rada-rada agak-agak cewek-cewek dikit lah Bu. Tapi dia tuh laki-laki. Kayak gemulai. Iya kayak gemulai gitu. Dialah tuh Bu yang jadi teman saya. Sama ada satu lagi, dia tuh sering kena masalah juga Bu. Cuman waktu udah berteman sama saya, jadi dia tuh kayak ada aura positifnya, udah rajin belajar, rajin ini. Terus dia juga dekat Bu sama mama sama papa saya. Jadi kayak udah kenal lah. Nah bertiga, sekarang tuh sering bertiga Bu. Terus waktu udah dibujuk-bujuk kan, besoknya waktu mau ke sekolah kata papa saya bilang gak usah sekolah. Kenapa? Ternyata katanya mau beli baju, Oh. mau beli baju pasus. Tiba-tiba kali kan, terus kayak senang lah gitu kan. Ternyata saya pikir kan pagi-pagi gitu kan, ternyata dia tuh sore.
Dan saya tuh belum dikasih tahu sama papa saya kalau sore. Jadi kayak lama kali lah perginya gitu. Terus waktu udah pulang, ini udah sore kan, udah kayak frustasi gitu saya bu. Saya udah nggak ada ikut gladi resi. Tiba-tiba kayaknya nggak jadi lah gitu kayak saya. Ternyata tiba-tiba papa saya datang bawa baju itu, baju pasus. Terus beli, kami tuh pergi lagi beli sepatunya. Oh, berarti udah dibeliin langsung. Iya, udah dibeliin langsung ternyata. Terus waktu udah besoknya lagi, saya nggak ada gladi resik, saya nggak ada latihan untuk terakhir kalinya. Jadi saya cuma mengingat latihan yang udah dilakukan minggu lalu. Dan itu hari pertama saya untuk ngibar di sekolah. Langsung berarti. Iya. Banyak kali kayak perjalanan itu kayak nggak mulus, nggak kayak orang-orang gitu kan kayak misalnya langsung gini gitu, enggak. Jadi kalau misalnya papa saya ini bu sama mama saya, mereka tuh kan sama-sama orang keras, sama orang kayak bisa dibilang zaman sekarang kayak paling VOC. Iya. Nah kayak gitulah bu dulu. Walaupun mereka tuh kayak nggak memuji, mereka nggak suka memuji anaknya karena mereka tahu kalau biasanya dipuji sama dipuji itu pasti anak-anak kayak bakal menginjak-injak. Nah, jadi kayak apa sih dipuji kok bisa lagi bilang kayak biasa aja, biar aja orang yang memuji. Berarti dapat apresiasi nggak ada juga? Dapat apresiasi itu ada, cuman nggak berlebihan gitu. Nggak berlebihan sampai kayak beli-beli gitu, enggak. Dulu bu, saya waktu SD itu nggak berpikir tentang kayak kerajaan, nggak ada sama sekali kayak mau belajar nggak ada. Tapi dulu waktu TK sering saya menulis. Oh. Iya, saya suka menulis. Tapi itu dulu waktu SD udah ada kawan-kawan baru, saya jarang untuk belajar. Tapi bu, entah kenapa saya pikir saya lagi terakhir kan bu. Itu waktu kelas 6 SD, waktu apa namanya corona. Nah kan itu kan pakai HP, jadi kayak saya nonton HP, nggak pernah gitu belajar. Jadi waktu udah ujian, cuman kayak setahu saya aja. Dan saya pikir saya lagi terakhir. Ternyata saya lagi 11. Oh, lumayan juga tuh, udah mau kayak masuk 10. Kok lagi 11 gitu? Padahal kayak udah hampir kena panggil orang tua. Saya paling takut kalau misalnya saya buat masalah, terus mama sama papa saya dipanggil. Ya, karena waktu itu pernah abang saya, dia tuh buat masalah di sekolah, terus papa saya datang, terus dia marah-marah. Ya, terus habis itu di sekolah dia udah marah-marah, terus di rumah juga marah-marah. Dan jadi saya itu yang membuat kamu takut? Iya, itu satu. Terus papa saya ini dia tuh kan dulu mantan apa namanya TNI kan. Terus kayak semua olahraga tuh dia ikuti. Nah, dulunya saya juga kayak oh gitu ya, kayak saya kayak sering papa saya ternyata keren gitu. Nah, jadi kalau misalnya mama saya ini dia tuh kayak bisa gitu sama papa saya. Jadi itulah salah satu waktu kecil tuh saya panutan saya itu papa sama mama saya. Karena mama saya itu kalau misalnya papa saya kan dulu sering keluar kota, kayak 1 bulan, 2 bulan. Karena TNI ya? Ya enggak, bukan. Itu kan waktu muda, Iya. tapi dia udah berhenti. Jadi kerjanya tuh kerja kayak di sawit-sawit gitu. Nah, kan PT kayak- sawit? Bukan, jadi mandor. Oh. Nah itu, atau enggak pergi kayak keluar kota gitu. Keluar kota tuh biasa jadi kayak pengawal gitu loh bu. Yang kayak mobil bunyi-bunyi itu tuh? Enggak, kayak pengawal gitu, misalnya kayak ada orang-orang besar. Nah gitu, itu dulunya. Jadi karena mama saya di sini kayak ngurus gitu kan bukan saya aja kan buat di rumah itu. Jadi papa saya itu kayak bawa 5 keponakannya buat diurus di sini. Jadi papa saya itu termasuk orang yang baik lah.
Jadi dia tuh kan di kampung bapak saya itu kan termasuk terpencil. Terus apa namanya, kayak masih belum ada lah di situ bu. Pokoknya kecil lah bu. Dia kayak jauh lah dari pendidikan. Terus karena mau apa, kayak orang tuanya kan nggak pernah sekolah nih. Masa anak-anaknya juga kayak gitu. Jadi kan kayak nggak ada masa depan kan. Makanya dibawa ke Pekanbaru. Terus itu tuh sebelum saya lahir. Jadi waktu saya lahir, dan itu menjadi kakak-kakak saya, bapak saya sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang masih ada. Tapi udah kerja. Ada yang udah kerja, ada yang masih sekolah, ada yang juga di sini. Di sekolah ini juga ada. Oh ada juga. Ada. Terus apa namanya, papa saya tuh kayak suka nolong gitu loh bu. Iya. Sampai mama saya kayak, kita susah loh, Iya. kenapa harus dibantu juga. Nah, Tapi besar kali jasa tapi bapak kata kamu ya. papa saya kayak, udahlah nggak apa-apa itu gitu. Rezeki ya dari mana aja. Iya. Terus kayak kalau misalnya orang-orang gak ada gitu kan, terus nanti bawa nama anak saya tuh nanti gini-gini loh pak. Padahal kan belum tentu benar kan. Tapi papa saya tuh kayak langsung ngasih gitu loh. Langsung ngasih aja dia duitnya, oh ya udahlah nih. Nah, gitu. Tapi bu, dia nih yang paling saya nggak suka itu waktu kayak papa saya udah nolongin dia misalnya kan. Terus dia udah misalnya udah jadi orang besar gitu. Dia tuh kayak lupa jasa gitu loh bu. Iya. Ada yang Melupakan. kayak gitu. Ada bu, banyak bu. Padahal dulu saya lihat kan kayak dia susah gitu. Tinggal di rumah saya, udah ramai rumah saya. Terus belum lagi ada juga bu keponakannya, ada ante-ante, ada om-om, kayak abang-abang lah gitu. Tapi yang paling besar itu waktu dulu saya masih kecil. Jadi rumah itu kayak ramai kali. Sampai dikira dulu itu panti asuhan. Oh. Padahal itu nggak Sampai panti asuhan. segitunya. Iya. Karena berisik ya tuh. Terus kayak abis udah semua udah bekerja kan, mereka udah lupa lah tuh sama saya. Justru mama saya gitu loh bu yang marah, kayak udah ditolongin ternyata nggak apa namanya, nggak ingat Tahu budi. gitu bu. Jadi kan itu tuh alasan kamu takut ngomong sama ayah kamu nih kan, kalau misalnya kamu itu mau beli PDN. Iya. Ya kan, jadi ibu mau inilah, kan kamu belum pernah bicara atau udah? Udah kan masih bu, cuman kalau misalnya sama papa saya itu dia tuh nggak boleh kayak beda loh bu dengan orang tua yang lain. Sama mama saya dia bicara, nada bicaranya berbeda. Jadi kalau misalnya saya berkali sama mama saya itu kayak sama teman itu bisa, karena mama saya ini tipe orang yang kayak apa ya, Humble gitu. iya suka berbaur dia sama anak-anak. Jadi kayak bestie gitu lah bu di rumah. Nah terus kalau misalnya papa saya itu tuh kayak guru. Jadi kita harus bicara dengan sopan, baik dan benar. Kalau enggak nanti dia tuh kayak bakal bilang, emang apa di sekolah kamu belajar kayak gini? Jadi nggak boleh gitu ada nada-nada yang kayak lebih keras daripada papa saya. Jadi kayak harus lembut gitu. Jadi kamu kan mau nggak ibu ajarin cara bicara sama papa kamu? Kalau kamu biasa sebelum ini bicaranya gimana? Kayak jadi biasanya tuh kayak gini, pas saya mau masuk IPDN loh gitu. Terus Gimana reaksi bapak kamu? bapak saya tuh langsung marah gitu loh bu. Dia bilang kayak gini, emang saya teman kamu ngomong kayak gitu dengan saya gitu. Jadi ibu ajarin sedikit ya. Biasanya kalau ngomong sama orang tua itu kita harus lembut gitu kan. Awali dengan senyuman gitu. Tapi kita milih juga nih waktu yang tepat. Pas ketika orang tua kamu misalnya lagi santai gitu. Jangan ketika orang tua kamu lagi pusing-pusingnya kayak lagi nonton TV, itu bisa tuh ditanya dengan senyuman. Terus kamu datangi lah ayah kamu kan, bilang saya Angel mau tanya nih,
baru kamu bilang gini, kan Angel sukanya di bagian IPDN. Terus kamu bilang alasan kamu karena kalau misalnya di Polwan Angel nggak bisa ngikuti tes apa tadi yang kamu bilang? Tes sekolah sama Ya, takutnya nanti Angel bisa mengecewakan ayah gitu. Kalau tes IPDN bisa kalau kamu insya Allah apa masalahnya? Kalau Angel ikut IPDN, kayaknya Angel udah bisa karena dari sekarang Angel udah latih nih, dari mulai tesnya, dari terus Angel bilang mulai tesnya, mulai fisiknya. Kemungkinan itu bisa membuat Angel dulu. Coba deh Angel bilang lagi apa yang bisa. Oke Bu, pertama senang, terus nanti tengok situasi. Iya. Apakah kayak baru pulang kerja itu nggak boleh, terus kalau misalnya di pusing-pusingnya mikirin kerjaan, misalnya utang rumah tangga itu nggak boleh, nggak boleh ditanyain gitu. Terus waktu yang tepat itu tuh biasa kayak waktu bersantai, entah baca buku atau nonton TV atau main HP. Lalu nanti tanyanya itu nggak boleh, kayak contohnya itu Pak, saya kayaknya lebih cocok di PDN Pak. Soalnya kalau misalnya di Polwan kan itu banyak tesnya, terus tes yang saya nggak bisa ikut tes koran sama tes psikotes, dan takutnya itu mengecewakan papa sama mama. Jadi kayaknya Angel bakal memilih PDN deh. Ya, itu kan lebih nyaman kan dengarnya. Iya Bu. Angel dengarnya nyaman nggak kalau kayak gitu? Nyaman Bu. Makanya dari itu kita harus bicara dengan lemah lembut kalau sama orang tua. Apalagi ayah Angel kan agak keras sedikit kan. Iya Bu. Cara ngomongnya juga harus sopan. Jadi dari konseling kita tadi apa aja nih yang Angel dapat? Pertama, kalau misalnya kita berbicara sama orang tua, itu tuh harus dengan nada yang lembut. Jangan seperti kita berbicara dengan teman. Terus yang kedua, kita boleh senakal-nakalnya, tapi kita juga harus ingat keluarga. Terus yang ketiga, jika itu tidak sesuai keinginan orang tua, tidak sesuai dengan kita tuh bisa bertanya lagi kepada mereka atau kompromi gitu kepada mereka. Itu aja. Terus yang terakhir, jangan pernah memaksakan kehendak orang lain pada diri kita sendiri. Ya, benar. Jadi dia ada lagi nggak yang mau Angel ungkapin? Kayaknya cuma itu. Jadi ini kan udah di penghujung konseling kita pada hari ini. Jadi Ibu minta maaf kalau ada kesalahan hilang kata. Ibu salaman dulu dari kita. Terima kasih ya Angel. Terima kasih. Ya, gue juga makasih ya Bu, karena itu udah kayak memberikan beberapa motivasi untuk saya biar saya tuh bisa menjadi anak atau misalnya siswa yang lebih baik